potato mochi ini kayak nggak bisa kayak diinepkan, jadi harus fresh, buatnya harus fresh, maksimal H-2. Pernah H-1 bazar yang di PM itu sendiri, tiba-tiba malam-malam jam 12-an kita baru tahu kalau kentang yang baru kita buat itu basi. Dan setiap hari pasti ada aja yang terjadi sama FOMO. Entah tiba-tiba tengah-tengah sausnya habis kita nggak notice atau misalnya yang lain, jadinya ya itu jadi momen tersendiri juga sih bagi kita, kayak itu yang bikin FOMO semakin asik, semakin seru dan nggak terlupakan. Tiap hari malam-malam besoknya bazar kita malam itu baru ngulen. Jadi kayak tidurnya kita tiap hari itu kayak jam 2, jam 3 gitu. Itu demi buat FOMO. Gitu. Betul. Kita saling menyemangati, mereka juga tahu gimana prosesnya FOMO ini bisa sampai sini. Mereka juga cukup bangga ya punya teman kayak kita. Hai Tribuners, perkenalkan kami dari mahasiswa Petra Christian University dan saya sebagai host bernama Cecilia Klein dan teman saya. Halo semuanya, kenalkan aku Yoselin. Halo semuanya, perkenalkan aku Madeline. Halo semuanya, perkenalkan aku Michelle. Ya, dan sekarang kita lagi ada di acara Cakap Sana, Cakap Sini dari Tribun Jatim Network. Ya, dan kami sendiri merupakan mahasiswa dari program Hotel Management Petra Christian University yang baru saja membuka bisnis baru nih di tahun ini, dan juga baru di bulan Mei kemarin ini ada Nexus Festival yang membuka sebuah bazar di Pakuan Mall, dan salah satunya adalah kami sendiri yang membuka booth di sebelah sana. Nah, mungkin kita mau sharing-sharing dikit nih. Jadi, kita sendiri ini mendapatkan sebuah dana dari hibah program kompetisi Kampus Merdeka PKKM 2024 yang diberikan oleh Dirjen Dikti dalam rangka pengembangan kewirausahaan mahasiswa Prodi Manajemen. Mungkin kita mau sharing-sharing sedikit ya hari ini. Langsung saja mungkin salah satu dari teman bisa menjelaskan bisnis kita nih. Oke, boleh. Mungkin dari saya ya. Jadi POMO sendiri itu merupakan singkatan dari potato mochi. Nah, kami itu memadukan gurihnya kentang dan juga cuinya mochi hingga bisa menghasilkan perpaduan yang unik dan menarik yang mungkin belum pernah ada di Surabaya. Jadi kami bisa mengklaim ya bahwa kami the first potato mochi in Surabaya. Boleh. Iya, jadi bisnis yang kami kembangkan adalah bisnis bernama POMO. Jadi langsung saja ya, mau tanya-tanya dikit nih. Mungkin gimana nih ceritanya bisa mendapatkan dana dari hibah PKKM ini? Mungkin kakak boleh menjelaskan? Jadi awalnya kan kita diskusi dulu bareng-bareng, terus kita ikut pitching, terus pitching jurusan dulu. Jadi kayak di jurusan perhotelan itu ada kayak pitching di mana mahasiswa perhotelan itu akan melakukan presentasi mengenai bisnis-bisnis yang kita buat. Nah, setelah itu baru dipilih 2 kelompok terbaik di jurusan kami, dan puji Tuhannya kita terpilih untuk lanjut di babak selanjutnya gitu. Iya, dengar-dengar juga bukan dari hotel manajemen aja nih ya, ada juga dari banget. branding dan marketing, juga ada dari Bisnis ya. manajemen. Oke, mungkin bisa sharing juga nih sebelum pengiriman proposal pitching dan juga tadi ya. Terus kita ini ada berapa bentuk usaha sih yang udah kita ajuin, dan juga kenapa kita akhirnya memilih untuk membuat POMO ini? Mungkin kakak boleh. Oke, jadi dari awal kita memang menentukan kita akan membuka usaha POMO. Kami sendiri setiap grup diberikan satu coach dari pihak perhotelan. Nah, coach kami dari Miss Melisa. Thank you Miss Melisa. Udah bantu POMO selama ini. Nah, jadi kami nanti dibantu oleh Miss Melisa untuk kayak mengembangkan apa aja yang perlu dipersiapkan dalam perkembangan usaha POMO sendiri. Oke. Berarti kita cuman memang POMO aja nih ya, dari awal sampai akhir ini tetap POMO ya guys ya. Betul. Oke, mungkin bisa di-spill nih berapa dana dari hibah PKKM yang kita dapat nih dari bulan lalu ini.
Kalau dari bulan lalu kita puji Tuhan udah dapet 10 juta. 10 juta. Iya, puji Tuhan banget ya 10 juta. Dan ya dengan dana yang diberikan itu semoga kita juga bisa pakai dana itu buat bisnis kita supaya bisnis kita juga lebih berkembang dan dikenal sama masyarakat lebih luas lagi. Amin. Oke, ini mungkin kayak prosedurnya selama mendapatkan dana dan juga mungkin ada laporan-laporan apa aja, mungkin boleh ya di-spill dikit-dikit. Mungkin Sherlyn mau sharing-sharing gini? Jadi dalam proses mendapatkan dana itu kita juga harus bikin banyak laporan. Kayak laporan pengembangan usaha, laporan keuangannya, terus laporan kayak foto-foto produk kami, kayak spesifikasi menu dari kami juga, kayak gitu-gitu sih laporannya. Oke, mungkin sebelum dananya diumumkan kita dapat ini, gimana nih perasaannya? Mungkin kalian ada yang takut atau mungkin ada yang excited, mungkin boleh sharing sedikit, atau mungkin Michelle ya, kayaknya yang naik panggung ya pas itu ya. Yang paling excited nih. Jujur waktu sebelum pengumuman itu satu badan lemes di kursi. Terus kayak ya tapi ada Yosi waktu itu ya di belakang buat support juga. Cuman ya campur aduk ya perasaannya waktu naik, antara bangga karena bisa maksudnya bisa lebih unggul dari antara tim-tim yang lain ya. Cuman juga agak ke pressure ya, takut ya, karena kan kita juga salah satunya mewakili perhotelan, takut mengecewakan, takut kayak kurang memberikan dampak buat perhotelannya, seperti itu. Gak tahu, mungkin yang lain ada jawaban lain. Sama sih, kalau aku juga kayak campur aduk sebenarnya, kayak excited ada, takut juga ada. Kalau excited ya pasti karena kita kan terpilih nih, jadi kayak akan ada peluang buat promo supaya nantinya bisa dikenal sama masyarakat lebih luas. Cuman kalau takutnya ya itu tadi, takutnya cuman kita kayak takutnya banyak hambatan yang bikin kita nggak bisa buka PO promo ini juga lebih sering gitu loh. Jadi kayak ya campur aduk lah. Mungkin kalau dari Sherlyn gimana nih? Sama campur aduk juga. Campur aduk. Jadi lebih kayak antara takut dan juga ke pressure, tapi juga excited dan bangga ya kita ya. Oke, mungkin lanjut aja. Setelah dana yang diumumkan ini, apa aja nih yang kita siapkan sampai detik hari ini juga? Boleh? Oke, yang pasti buat dana yang udah kita terima akan kita pakai buat ya open PO supaya nanti semakin banyak orang-orang di sekitar sana yang bisa ngerasain gimana sih enaknya promo itu. Nah, selain itu kita juga berencana sih kalau mau buat basar, jadi semakin nggak cuman sekitaran orang di Petra aja, tetapi masyarakat di luar sana juga bisa ngerasain gimana lezatnya promo gitu. Biar bukan cuman kita aja nih yang ngerti Iya, ya cuman rasanya. biar lebih mendunia. Oke, boleh. Amin. Ya, mungkin kalau misalnya kita throwback nih tentang ke bazar yang kemarin di Nexus Festival ini, gimana nih? Apa yang kira-kira menurut kalian mereka ini mau menyerukan apa sih, atau kayak visi misinya mereka itu mau membuka sebuah bazar festival tuh kayak gimana? Mungkin mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Jadi Nexus ini kayak wadah bagi kita semua, terutama di jurusan hotel management, branding digital marketing sama finance, untuk kita membuka inovasi bisnis untuk menambah kreativitas kita dalam menjalankan bisnis. Jadi bisnis kita bisa diperkenalkan ke lebih banyak lagi masyarakat di luar sana. Secara umum ya berarti akhirnya ya. Oke, mungkin bisa nih di-spill proses awal dari Hamin 1 minggu, Hamin 1 bulan, lalu juga pas menyiapkannya, Hamin satunya atau hari hanya juga. Gimana nih deg-degan buat menata properti, atau mungkin kayak ada alat-alat bahan yang belum siap, atau kayak khawatir nggak ini kita bakal rame nggak ya di bazar ini, atau bakal kayak sepi banget, atau mungkin gimana nih proses-prosesnya dari awal hingga hari H yang terbukti ternyata cukup sukses ya bisa dibilang. Bisa diceritakan dikit-dikit deh, mungkin satu-satu mungkin dari yang sebelum-sebelumnya dulu boleh diceritakan. Mungkin kalau aku dari produksinya sendiri ya. Kalau buat produksi potato mochi lumayan agak ribet dan capek. Karena potato mochi ini kayak nggak bisa kayak diinepkan, jadi harus fresh. Buatnya harus fresh, maksimal H-2. Pernah H-1 bazar yang di PM itu sendiri
Tiba-tiba malam-malam jam 12-an kita baru tahu kalau kentang yang baru kita buat itu basi. Boleh di-spill berapa kilo? 5 kilo 5 ya. kilo. Lebih sih kalau Lebih ya? kalau nggak salah Ditambah. 7 sampai 8 kilo. Iya. Agak lemes ya. Iya, lumayan. Tahu ya. Untungnya kita punya persediaan kentang lagi, tapi ya gitu, kita harus mulai lagi, mulai Dari merebus, iya, terus mulai ngulen lagi satu-satu sampai akhirnya itu H-1 kita baru tidur sekitar jam 5 Jam Iya, 5 jam dan lima kita pagi. bangun jam 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 8 ya, berencana jam 7 namun kayaknya Nggak kuat. kayaknya matanya nggak kuat ya. Akhirnya jam Daripada 8. tipes ya pas jaga buzzer. jadi Iya, ya iya. itu kesusahannya kalau dari produksinya di situ. Iya, oke. Mungkin kalau persiapan tentang bazarnya nih, kayak ada Dekorasi. booth-nya atau propertinya, boleh deh diceritain sedikit. Untuk persiapan booth bazarnya cukup smooth sih, karena kan kita udah cari supplier boothnya dulu dari jauh-jauh hari. Terus boothnya juga sesuai ekspektasi kita juga. Ya, mungkin bisa di-spill nih, kemarin booth-nya tentang apa ya? Tema besarnya nih. Oh, kita nganut tema Japanese. Japanese. Jadi- Kenapa Ya. tuh? Saya Pomo sendiri nih jadi dari Jepang juga kan produknya. Jadi untuk konsepnya, dekornya kita juga ngikutin sesuai produknya juga. Iya. Kita Boleh, juga terinspirasi dari kartun. Oh Iya, Demon Demon Slayer. Slayer, Iya. ya. Jadi memang dari awalnya itu justru ini produknya dari kartun film ya, Film anime dari Demon Slayer. Demon Slayer itu, terus langsung kita kembangin sedikit nih, Betul. sesuaiin sama rasa mulut kita juga sih sebenarnya Mulut ya. orang Indonesia. Mulut orang Indonesia. Kita Betul. juga sharing-sharing ke teman-teman gimana, apakah enakan seperti ini atau seperti ini ya. Betul. Terus oke, mungkin kalau sudah tentang H-1 properti, gimana nih hari-hanya? Khawatir nggak ramenya atau mungkin ada kendala pas jaga bazarnya, jaga boothnya? Apakah ada kekurangan orang pas hari H ya? Boleh di-spill sedikit. Iya sih, kalau tiap hari, tiap pagi kita datang ke booth itu yang selalu ada di pikiran kita, hari ini gimana ya, ramai atau enggak ya, nanti gimana ya produknya, akan disukai sama orang-orang atau enggak. Nah, terus yang bikin jadi kayak tantangannya buat kita jaga booth itu ada sebenarnya di orang, karena kan bisa aja nih tiba-tiba waktu tengah-tengah terus stoknya habis atau enggak misalnya sausnya habis, toppingnya habis, kita harus cepet-cepet belanja, kita harus pergi ke supermarket dulu atau misalnya kita harus kembali ke rumah buat bikin persediaan saus dan lain-lain. Nah, akhirnya itu yang bikin kayak agak chaos ya jadinya kayak kita lebih butuh banyak orang. Cuman ya puji Tuhannya kita juga bisa handle akhirnya, walaupun kekurangan orang tapi akhirnya kita tetap bisa handle sampai akhirnya bazar kita di Pakuwon saat itu sukses sampai hari terakhir. Thank you, Puji puji Tuhan. Agak ndredeg juga ya pas Iya. nunggunya hari-hanya perjalanan ke Pakuwon Mall-nya. Jadi tiap hari ini rasanya kayak nano-nano, jadi kayak campur-campur kayak ya takut ada, terus kayak bingung juga ada, terus panik-paniknya tuh pasti ada, dan setiap Betul. hari pasti ada aja yang terjadi sama FOMO. Entah tiba-tiba tengah-tengah sausnya habis kita nggak notice, atau misalnya yang lain, jadinya ya itu jadi momen tersendiri juga sih bagi Betul. kita, kayak itu yang bikin FOMO semakin asik, semakin seru, dan nggak terlupakan. Weh, memang agak absurd ya, tapi Iya. memang itu yang malah bikin memorable nih. Betul. Bener banget. Emang ada aja ya dari awal pagi sampai malam. Terus kalau misalnya rame, puji Tuhan rame, tapi kalau keramaian kita panik. Tapi ya untung kita tetap bisa handle ya Iya, sampai akhir puji Tuhan. juga. Oke, mungkin boleh di-spill selama bazar mungkin ada kayak kenangan-kenangan yang memorable selain persiapan ini, atau bonding-bonding apa sih yang kita rasakan selama POMO ini, mungkin bukan cuma bazar aja. Sebenarnya lebih ke bonding sih, kita jadi kayak bisa kenal ke jurusan lain, terutama di marketing ya, karena memang kan kita saat itu basarnya sama anak marketing, jadi kayak tiba-tiba aja kita bisa bonding gitu loh, jadi yang sebelumnya nggak kenal tiba-tiba kita bisa ngobrol, bisa bercanda-bercanda bareng, terus belum lagi nanti kayak kita saling rekomendasiin produk kita buat dicoba, jadi kayak seru sih kalau menurutku. Saling support gitu Iya, ya. saling support satu sama lain, bener. Lebih ke arah kita ajak mereka buat beli punya kita beli juga Iya, punya jadi mereka. kayak bisa saling coba, bisa saling tahu Saling gimana sih support. enaknya produk kita, enaknya produk Iya. mereka gitu. Boleh di-spill mungkin ada berapa booth nih kemarin pas di Nexus Festival itu?
Totalnya ada 10 booth. 10 booth. 10 booth 10 dari booth dari perhotelan dan 10 ya. bootnya dari marketing. Lumayan banyak ya berarti Betul. kan ya. Rame banget. Iya, rame banget. Mungkin Apalagi di PM. iya, Iya. benar di Food Society Betul. kan ya. Jadi di tengah-tengah mall tuh banyak yang lihat, apalagi Sabtu Minggu nggak sih? Pas Iya, ya, itu rame banget turunan sih. gereja. Iya, apalagi ya. buyarannya gereja. Memang ya sedikit chaos tapi cukup asik ya. Jadi kenal orang baru, menambah relasi, juga kita jadi ngerti tentang cara bisnis untuk di booth gimana. Iya sih, itu yang paling penting sih. Jadi Iya. kita kayak bisa belajar gimana sih caranya ngejalanin bisnis. Memang nggak gampang, tapi ternyata waktu kita jalanin ya sebenarnya ya kita juga bisa gitu loh. Asalkan kita ada kemauan buat coba. Betul, Iya. gampang-gampang susah lah Ya. istilahnya. Asik juga. Betul. Mungkin boleh deh di tips and tricks biar kayak menjalani yang kekeosan ini, keabsurdan ini dengan asik sampai akhir gimana nih? Jadi kalau dari POMO sendiri kita bawa semuanya dengan sukacita, tawa dan bahagia. banget. Jadi kalau nggak boleh ada yang bete-betean. Jadi kalau ya semuanya kita bahas seru lah, nggak boleh dimasukin ke hati juga. Namanya kan juga bisnis bersama, bisnis bareng-bareng, pasti kayak ya ada ups and downs-nya. Ya pasti nggak ada lah orang yang nggak pernah buat kesalahan. Tapi kan kita tergantung kita menghadapinya. Dan kita harus hadapinnya dengan sukacita. Benar banget. Satu bermasalah, semua bermasalah, satu bahagia, semua bahagia. Terus sih ini sih menurutku kalau yang penting dalam sebuah kelompok itu kerjasama sama komunikasi itu penting banget. Soalnya kalau misalnya kita nggak ada rasa buat kerjasama itu pasti juga bakal capek satu sama lain gitu loh. Jadi kalau misalnya kerjasama kita bisa saling backup. Misalnya satunya capek kita bisa kan gantian. Belum lagi misalnya satunya nanti butuh ini kita juga bisa bantu. Belum lagi komunikasi juga penting soalnya itu yang bikin kita jadi tahu visi misi kita itu apa, yang ingetin lagi oh tujuan kita ini sebenarnya apa supaya nantinya kita semua itu bisa inget lagi sama tujuan kita itu. Iya. Mungkin juga didukung karena kita habis bahasa itu kita nginep bareng nih ya, sempat Iya, nginep bareng, bonding banget. Jadi Di kayak rumah semakin Sisil. Iya, jadi kayak komunikasinya juga lebih lancar ya, Iya. nggak ada yang sampai ketinggalan informasi gitu ya. Mungkin kalau dari Shalin gimana nih, asiknya tuh gimana? Asik, bisa nginep bareng. Bisa nginep bareng asiknya. bisa ngulik kentang bareng. Asik juga itu. Bener. Boleh. Nah, kalau gitu boleh nggak di spill yang membuat down pas proses selama pembuatan POMO ini, selain cuman tadi produksinya, mungkin kayak kita ada yang membuat down atau mungkin oh gimana ya kalau misalnya ada barang yang belum datang atau mungkin kayak kita beli bahan-bahan terus juga belum sampai di tempat hari H atau gimana, mungkin boleh di spill dikit lah. Siapa mau cerita? Mungkin kalau dari aku ya waktu itu Iya. aku sama Sisil pernah kehabisan tepung. Tepung. Iya, waktu ngulen. Kita nggak sadar kalau tepungnya tiba-tiba habis. Terus kan ya potato mochi ini kayak kalau dicampur tepung nggak bisa terlalu lama juga Iya, kan. betul. Takutnya nanti bisa lembek. Iya. Jadi akhirnya ya kita tutup rapet lah ya di dalam sebuah box. Terus kayak kita Sisil membawa sarung tangan. Jadi saya yang turun beli di Superindo. Terus gak apa-apa ya sebut merek. Nggak apa-apa. Terus habis itu langsung kita campurkan di mobil. Jadi kita harus bawa box, bawa juga timbangan. Jadi mobil udah kayak tempat produksi POMO kedua. Betul. Cuman tetap higienis. Higienis, kita tetap pakai sarung tangan, tetap di close dengan rapat juga. Betul. Iya, daripada nanti takutnya kalau teksturnya berubah pas dimakan, pas dimasak tambah nggak enak lagi untuk para customer kan juga ya. Betul. Bener. Mungkin selain itu ada lagi mungkin atau dari dekor-dekornya mungkin ada yang telat atau mungkin ada yang gimana yang bikin sempet down. Boleh ceritain? Untuk dekornya aman sih. Aman. Aman Untuk semua. atau mungkin kalau untuk kayak ngeprintnya nih, mungkin ada banyak yang ngeprint menu atau mungkin ada yang dekorasi yang telat datangnya pas bazar gitu. Belum ada sih. Aman. Semuanya masih aman. Oke. Memang terhandle dengan aman di bawaan santai. Ada, Oh, ada. ada. Boleh di-spill. Waktu kita trial and error, itu banyak banget errornya sih. Betul. Karena memang dapetin tekstur mochi yang kita mau itu juga ternyata susah, nggak segampang itu. Jadi kita kayak udah coba berapa kali ternyata memang kita belum dapetin tekstur yang kita mau. Sampai akhirnya udah deket-deket
deadline nih, akhirnya puji Tuhannya kita bisa dapetin tekstur yang kita mau gitu. Iya, cukup Jadi kita mepet kayak nih. sering banget Betul. ya kayak ketemu, kita kerja bareng buat cobain gimana sih rasanya Pomo itu yang sesuai gimana, teksturnya yang oke itu gimana, supaya nantinya waktu kita benar-benar jual selain ke customer itu ya itu memang sesuai sama produk kita, yaitu potato mochi, sesuai sama mochinya, gimana teksturnya tuh kenyal kayak gitu. Ya, meskipun agak errornya banyak, Iya. puji Tuhan disukai ya sama beberapa Puji orang, Tuhan. feedbacknya oke banget ya. Atau mungkin kan tadi udah bahas tentang down-nya nih, mungkin ups-nya nih, apa yang menyemangati kita semua dari awal sampai detik ini kita bisa di FOMO ini. Mungkin boleh di-spill lah tips and tricksnya, caranya semangat gimana? Siapa? Mungkin Michelle mungkin. Boleh dimulai, silahkan. Apa ya, kalau yang paling buat semangat FOMO ya tetaplah kebersamaan nomor satu. Nomor satu kebersamaan, kumpul-kumpulnya kayak ya kalau nggak di FOMO di mana lagi. Wes, boleh. Terus habis itu juga yang membuat semangat di hari pertama kita mendapatkan hibah 10 juta. Itu kayak hari selanjutnya kayak kita langsung kayak seneng banget ya ngejalanin hari kayak oke ini lebih gampang gitu. Iya, jujur memang iya sih. Saya jadi kayaknya juga merasa kayak, wih, dari sebelumnya aduh gimana ya habis gini basar. Ya ampun gimana ya kalau misalnya bahannya kurang, terus produksinya kurang, terus kalau misalnya kita harus tutup dalam waktu yang banyak gimana ya. Iya Terus sih. karena ada langsung informasi, ada pengumuman insentif, langsung semangat lagi. Betul. Langsung langsung ngulennya dengan coba. Jadi tiap hari ya Cek ya. Kita kayak tiap hari malam-malam besoknya basar kita malam itu baru ngulen. Ngulen. Jadi kayak tidurnya kita tiap hari itu kayak jam 2, jam 3 gitu. Itu demi buat FOMO. FOMO. gitu. Betul. Memang agak sulit tapi asik dilakukan. Ada lagi yang jadi Ada semangat lagi apa kita nih? sih. Yang pasti coach kita, Miss Mel. Wih. Betul. Thanks to Miss Maya, boleh tepuk tangan. Kayak Thank you, walaupun Miss kita Mel. jauh, walaupun kita lagi nggak bareng-bareng, tapi Miss Mel tuh selalu kayak yang care sama anak-anaknya, kayak selalu nyempetin heeh, waktu nyempetin buat waktu. kita. Gimana misalnya kita lagi kesulitan, kita lagi Betul. bingung, pasti Miss Melisa itu yang selalu ada buat kita, kayak dia selalu siap buat ngebantu kita. Iya. Gitu. Kayak tiap hari selalu di Semangatin ya. Iya. Disemangatin, Di chat, di disupport. WA. Iya, Betul. meskipun padahal pas kita pitching juga langsung disupportin di Hamin 1 jam ya. Semangat anak-anak. Jadi kita emang kayak sering banget kan, kayak sering down, kita ngomong kayak ya gimana ya Miss ya, kok misalnya nanti FOMO kayak nggak laku, kok misalnya FOMO nanti nggak disukai sama orang-orang sekitar gimana. Tapi ternyata Miss Melisa yang selalu bikin kita jadi percaya diri lagi, ya bikin kita lebih bangkit lagi supaya nantinya kita lebih percaya diri buat ngejalanin bisnis FOMO ke depannya. Wih, Betul. tanpa Miss Mel nggak ada FOMO sampai sini. Thanks to Miss Mel. Terus kita juga sebenarnya FOMO nggak cuma berempat. Iya, Iya, betul ada banget lagi. guys. Jadi kita sebenarnya FOMO itu ada berlima. Berlima orang. Ya, jadi Ada. salah satu teman kami memang tidak berhalangan Berhalangan hadir hadir. ya hari ini. Bernama Jason Wijaya. Thank you Jason Wijaya. Penggoreng handal kita. Jadi memang dia lebih sering yang goreng-goreng ya bagi Ya, goreng. karena emang dia lebih jago masak daripada kita sih. Jadi Iya. dia yang lebih tahu banyak. Meskipun dia salah satu laki-laki yang di sini, justru dia yang jago Yang goreng. paling top. Yang paling top. Kita lebih bisa mengajak orang untuk belanja ya. Iya. Silahkan dicoba pomonya. Oke, dan selain itu kayaknya juga teman-teman kita sendiri dari kelompok-kelompok lain juga saling support sih ya. Betul. Iya sih, kayaknya. itu keren Iya. banget sih. Kayak Meskipun walaupun kita ya Saingan kita lah istilahnya. Saya saingan tapi ternyata saingannya dalam kata yang Sehat. sehat gitu. Tidak saling menjatuhkan, tapi Bisa. saling menyemangati. Benar. Boleh. Kita saling menyemangati. Mereka juga tahu gimana prosesnya FOMO ini bisa sampai sini. Betul. Mereka juga cukup bangga ya punya teman kayak kita. Mungkin mereka juga bangga. Wow, ternyata teman kita juga bisa seperti ini. Dan kita juga saling menyemangati mereka juga, support mereka. Jadi kita juga ini ya pas bahannya kekurangan atau butuh apa, kita juga saling backup nih ya. Betul. Satu sama Benar banget. lain. Jadi kita tetap bersaing dengan sehat dan jalaninya semua dengan sukacita tanpa ada crash apapun. Betul. Oke, mungkin selain ini, setelah ini kan kita juga mau melanjutkan bisnis kami nih ya. Jadi kita boleh di-spill nih, setelah ini kita mau merencanakan apa nih kira-kira habis gini FOMO itu?
Boleh? Yang pasti sih ini sih, kita pasti bakal coba buat open PO lebih sering ya yang pastinya, supaya teman-teman di Universitas Kristen Peta juga nanti bisa ngerasain gimana sih enaknya POMO. Selain itu kita juga pasti mau coba buat inovasi produk sih. Kayak kalau misalnya produk promo itu sekarang sudah ada beberapa saus, ada beberapa topping. Nah, tapi kedepannya kita pengen buat ngembangin lagi supaya lebih banyak lagi, variannya juga lebih banyak lagi supaya para pecinta POMO itu nggak bosan, supaya lebih tetap ada pengen buat coba hal baru. Iya, Hal baru. Iya. Terus Betul. kayak beli terus Iya, menerus. benar. Biar hari ini beli yang ini, besok beli yang ini. Betul. Mungkin selain PO, mungkin kita mau apa juga nih? Kita bakal adain bazar juga. Mungkin bukan di PM ya. Kita akan coba ganti tempat untuk cari pasar baru juga. Iya. Mungkin selanjutnya basarnya bisa stay tune aja nanti ya, mungkin ada informasi-informasi. Boleh di follow, boleh dicek at live PCU, mungkin hotelier PCU juga di POMO Surabaya, boleh banget ya. Oke, mungkin kalau misalnya ada festival atau kayak bazar lagi nih, apa yang akan kita usahakan untuk POMO ini bisa lebih sukses dari sebelum-sebelumnya? Kalau bagi kita mungkin ya, jadi kita memberikan sebuah inovasi lagi yang lebih lagi yang belum pernah ada, jadi minat daya orang untuk membelinya semakin besar juga pastinya. Terus juga mungkin kita bisa persiapan lebih matang lagi ya. Jadi kayak waktu di tempat benar-benar udah siap sebagai kayak penjual yang profesional gitu. Profesional betul Dan jadi banget. PR buat POMO ya, Betul. supaya tidurnya nggak berantakan. Supaya Betul. matanya nggak hitam-hitam, nggak panda eye semua ya. Pas Jadi hari waktu jualan tetap fresh kelihatannya Betul. ya. tetap cantik ya. Benar, itu yang penting ya. Stay cantik, Ceh. Betul. Oke, mungkin selain itu kan kita juga ada banyak customer juga yang udah beli. Mungkin dari teman-teman kita juga sendiri, relasi-relasi, kerabat. Mungkin ada feedback apa nih dari orang yang terdekat yang tahu dari awal hingga akhirnya festival kita dan juga produk POMO kita bisa sukses sampai di sini. Mungkin boleh di-spill nih feedback dari teman-teman, saudara, atau mungkin dari kalian sendiri juga boleh nih. Puji Tuhan feedbacknya kebanyakan bagus, kayak pada bilang enak, terus pada bilang kayak teksturnya unik ya, Unik, kayak gitu. betul. Cuman yang pasti juga ada feedback yang mungkin membantu kita buat kita improve lagi. Mungkin kayak sarannya, kritiknya dari mereka, yang mana pasti kita juga pasti dengerin, kita terima semua masukan dari teman-teman kita supaya kedepannya kita bisa improve lagi, kita bisa perbaiki dan bisa menghasilkan produk yang orang-orang itu semakin suka gitu. Mungkin selain itu ada lagi dari Shelin? Kayak reviewnya dari orang-orang ini semakin hari semakin bagus sih. Kayak dulu kita kan di Basarki, reviewnya itu orang-orang bilang enak, tapi waktu kita di Pakuan Mall itu orang-orang bilang ini jauh lebih enak daripada yang di Basarki. Jadi upgrade ya. Betul. Ya, kita kan kayak udah upgrade gitu. Betul. Terus ada lagi mungkin? Ada suatu review yang bilang kayak bahwa ini kan potato mochi base-nya kentang kan. Iya. Tapi kentang bukan kentang. Iya, iya loh, kebanyakan bilang gitu loh. Iya kan, kentang bukan kentang, kayak teksturnya unik, Iya, itu bener banget. chewy, tapi kayak ya agak kerasa, ya ada kerasa kentangnya, cuman kayak bahkan ada orang yang nggak expect bahwa itu kentang. Iya. Bahkan waktu kita pitching pun ya, Betul. itu ada salah satu juri yang dia bilang nggak suka Dia sama nggak suka kentang. Tapi kentang. waktu aku coba Betul. produk kita, dia langsung kayak amazed gitu, kayak oh Iya. ini enak sih, aku nggak suka kentang, cuman ini enak Iya. gitu. Itu kayak yang Iya. bikin kita kayak wow, oke Iya. juga ya. Padahal dari awal kita sudah deg-degan ya, Iya, kayak kita udah down ada dulu. orang yang gak suka kentang tapi Iya. produk kita kentang nih, gimana nih Bener. base-nya? Ternyata memang rasanya nggak sekentang itu nih. Betul. Bener banget. Jadi yang nggak suka kentang bisa dicoba dulu POMO, karena pasti jadi lebih suka kentang sih. Ya, mungkin dengan POMO kalian bisa lebih oke, aku mungkin mau nih mencoba kentang nih. Mungkin bisa tuh dicoba. Oke, selain itu adakah yang ingin mengembangkan apa yang sudah dipamerkan selama ini? Mungkin kayak dikembangkan seperti apa selain kayak varian-varian dan juga inovasi rasa tadi ya, dan juga mungkin kedepannya kita mau lebih promosinya gimana, lalu juga pembawaan POMO-nya sendiri itu gimana nih kira-kira rencananya? Oke. Kalau mungkin dari aku, mungkin kita lebih lagi untuk promosinya Iya ya. sih. Kayak kita kan belakangan ini cuman promosinya lewat Instagram aja.
kita belum pernah mencoba kayak terjun di TikTok. TikTok. Iya, Iya. betul. Sudah ada sih sebenarnya akunnya Ada, ya. cuman kita Tinggal belum dijalanin ada nih. kontennya. menjalaninya. Iya, jadi mungkin bisa kita kembangkan di TikTok ya. Karena kan juga banyak anak muda yang lebih main TikTok sekarang Iya, daripada betul. Instagram. Termasuk Anda. Betul. Anda. Makanya relate. Bisa, Betul bisa. sekali. Iya. sih. Kayak lebih ke bikin konten-konten supaya orang ini jadi lebih tahu gitu loh. Kadang kan misalnya orang cuma baca kayak FOMO, apa sih FOMO itu? Kalau misalnya kita bikin konten, kita lebih sering bikin konten, kita orang-orang jadi lebih tahu gitu loh kayak Lebih oh ngerti ini ya. loh FOMO kayak gini. FOMO Betul. itu ada macam-macam, ada yang varian ini, varian itu. Jadinya kayak orang tuh jadi bisa tahu banget gimana sih FOMO itu. Betul. Boleh. Dan kita kemarin juga lebih pas di bazar pun saya rasa lebih ke fokus ke bazarnya ya daripada Iya. ke konten untuk sehari-hari karena kan Iya. belum tentu semua teman-teman kita atau mungkin kayak kenalan relasi kita juga langsung datang ke Pakuwon Mall ya, meskipun Pakuwon Mall saat itu sangat ramai. Tapi mungkin bisa kita konten-konten sedikit, konten-konten setiap aktivitas yang dilakukan Betul. FOMO atau mungkin dari persiapannya juga kali ya, mungkin bisa dibuat konten lalu bisa lebih mengembangkan FOMO dan juga lebih biar viral ya di TikTok, di IG. Karena kan memang kayak sebenarnya FOMO ini juga jadi kayak sesuatu yang PR buat kita buat jelasin ke masyarakat tuh seperti apa. Karena Iya. waktu bazar pun banyak kan ya kayak Banyak. orang yang datang penasaran kayak FOMO itu apa sih? Gimana sih Iya. FOMO itu? Teksturnya kayak apa? Oh unik ya kalau misalnya ada kentang tapi teksturnya kayak mochi. Karena memang kan belum pernah ada juga di Surabaya kayak gitu. Ya, mungkin boleh nih spill kenapa kita akhirnya memilih produk FOMO Potato Mochi ini selain kenapa nggak kayak kentang-kentang pada umumnya kan sekarang juga banyak ya. Mungkin boleh di spill kenapa kita akhirnya memilih Potato Mochi dengan tekstur seperti itu atau mungkin rasanya apakah itu sudah diadaptasikan dengan rasa-rasa yang disukai sama masyarakat Indonesia atau gimana nih? Mungkin boleh? Sebenarnya ini sih kalau karena kita pilih potato mochi itu karena memang kita mikirnya kayak lebih ke unik aja sih, kayak kita cari sebuah inovasi yang Betul. mana kayak memang belum ada. Kayak kita waktu itu sempat kepikiran kayak oh lucu ya kok misalnya kentang tapi kita bikin teksturnya kayak mochi, karena memang yang sekarang ini lagi viral kan mochi nih. Iya. Nah tapi gimana sih caranya kita itu buat ngembangin mochi itu nggak seperti mochi-mochi yang pada umumnya, tetapi kita bikin mochi dari bahan itu kentang, dimana memang kentang itu kan bahan yang universal ya, jadi kayak semua umur, semua Betul. kalangan tuh bisa coba dan suka sama kentang. Ya, gimana sih caranya kita itu buat jadiin satu apa yang lagi viral sama sekarang sama bahan yang universal ini supaya jadi suatu inovasi yang baru dan bisa dikenal sama masyarakat lebih luas lagi kayak gitu. Betul. Luas lagi. Dan Iya. juga biasanya kalau mochi kan manis ya, cenderung Iya, manis. kalau ini Iya. sih asin ya. Iya, Asin, karena lebih nggak ke semua orang savory. suka manis nih. Iya, dan memang kebanyakan orang Surabaya ini kan memang lebih suka sama makanan yang asin ya. Jadi Lebih kita memang snack-snack sesuaikan ya. juga gitu. Lebih buat- snack-snack tapi Iya, yang benar bikin banget. kenyang dan nggak rugi belinya. Benar. Karena harganya juga terjangkau sih Pomo ini. Iya, Betul. iya, tapi dengar-dengar memang ada beberapa yang memang bilang nggak expect nih, ternyata Pomo ini bisa bikin kenyang juga. Iya, Iya. iya benar banget sih. Tapi kan memang kentang ini Kentang ya? iya, Karbohidrat sih ya. Memang iya, kenyang, jadi bikin bisa kenyang. mengenyangkan. Oke, mungkin untuk terakhir kali boleh dikasih sedikit kata-kata mungkin buat closingan hari ini di acara kita ini, mungkin bisa mungkin tips and tricks juga boleh atau mungkin ada kesan pesan selama Pomo ini atau mungkin kedepannya pingin gimana nih ekspektasinya bakal mau kayak gimana untuk dikembangkan lagi, boleh di satu persatu boleh dari Oke. Michelle. Kalau aku sendiri pertama mau mengucapkan terima kasih kepada ini ya Prodi Hotel Management yang udah memfasilitasi kita untuk bisa mengembangkan bisnis kita. Terus juga sudah memberikan bimbingan dari yang dikasih seperti coachnya, Coach Miss Mel gitu. Terus juga terima kasih kepada PCU yang udah menyelenggarakan sebuah acara yaitu Nexus Festival supaya memberikan wadah kita untuk bisa berkembang lebih lagi. Juga orang tua kita. Yang penting ya. Iya, Terus support orang tua. dana. Salah satunya support dana awal. Iya, betul. Betul, juga udah kayak membantu mempromosikan kepada teman-temannya. Oh iya. Jadi sudah bisa datang ke booth kita yang ada di Pakuwon Mall. Terus juga kami berharapnya Pomo bisa lebih
dijangkau oleh masyarakat luas lagi pastinya. Terus juga lebih bisa berkembang, lebih bisa sering mengikuti bazar-bazar. Amin ya. Amin. Terus ya semoga ya makin jaya. 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 Oke. Oke, segitu. Sudah. Oke, selanjutnya boleh. Ya, kami dari tim Pomo ini juga ngucapin terima kasih buat Hotelier, buat Nexus, sama buat PCU juga karena udah nyediain wadah bagi kami buat untuk melanjutkan bisnis kami. Terus buat orang-orang yang udah support kami kayak keluarga kami, teman kami, terus coach kami juga terutama Miss Mel itu juga salah satu yang memberikan kontribusi terbesar buat Pomo biar terus maju. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya. Kalau ekspektasiku sih semoga sih nanti Pomo ini kedepannya bisa lebih dikenal lagi sama masyarakat luas, bisa inovasi produk lagi, bisa nanti di pasar kah atau mungkin nanti open PO-nya diperkuat lagi ya supaya nanti orang-orang di luar itu juga lebih kenal sama produk kita juga gitu sih. Kok pesanku juga ya buat orang-orang yang nonton supaya jangan takut buat mencoba sih. Yang pasti memang ngejalanin bisnis itu mulai dari nol tuh nggak gampang. Tapi kalau misalnya kita memang ada kemauan, kita ada keberanian dan kita ada keyakinan, pasti kita bisa sih. Betul. Gitu. Motonya gimana biar jalannya bisa tetap asik sampai akhir? Apa nih? Biar bisa mulai dari nol tapi tetap sukses sampai akhir tanpa stop di tengah-tengah. Di bawah apa? Di bawah asik. Di bawah asik aja. Betul banget. Iya. Dan yang paling penting terima kasih juga buat Hotelier, buat PCU dan juga buat Nexus Festival yang udah selenggarain dan kasih kesempatan buat kita Pomo buat ada di acara itu juga dan kita juga bisa rintis bisnis juga. Itu adalah kesempatan yang besar buat kita juga dan itu adalah jadi wadah dan juga bekal kita juga ke depannya supaya kita itu semakin berani untuk mencoba, kita semakin berani gimana sih caranya keluar dari zona nyaman kita, kemudian kita juga lebih berani buat bikin bisnis yang dimana yang kita tahu itu bisnis kan nggak gampang, tapi dengan adanya support dari mereka kita jadi berani, kita jadi lebih mau untuk mencoba gitu. Oke, thank you. Mungkin kalau dari saya sebagai host mungkin boleh nih ya kasih Boleh sedikit lah. Iya, jadi mungkin kesan pesan saya pertama-tama memang thank you tuh semua yang sudah support kita dari awal hingga akhir, nggak cuma coach kita, nggak juga teman-teman kita yang nggak hadir juga kepada guru-guru, dosen-dosen dari Petra Christian University juga, mereka juga saling support, mereka juga mencoba Pomo dari awal hingga akhir. Dan juga thank you tuh Hotelier yang sudah membantu dan membimbing kita juga dari awal hingga akhir, sama Nexus Festival yang sudah membuat wadah untuk kita memperkenalkan Pomo lebih lagi kepada umumnya. Dan juga yang pasti kita juga berterima kasih kepada ini ya hibah PKKM dari Dirjen Dikti juga thank you so much karena mungkin tanpa ini kita juga nggak bisa sesemangat ini ya sampai hari ini. Bisa sampai di sini. Betul, makanya kita juga mau say thank you untuk semuanya yang sudah support, baik itu teman, keluarga, mungkin orang-orang terdekat dan juga siapapun itu, mungkin dari Tribun Jatimnya juga sendiri, thank you sudah undang kita di sini. Oke, dan selanjutnya mungkin kita juga berharap bahwa Pomo atau mungkin bisnis-bisnis baru ini juga bisa lebih dikembangkan lagi untuk terutama kalangan-kalangan umuran kita ya. Karena memang cukup sulit untuk dilakukan jujur aja, cuman memang semua kalau dibawa asik memang pasti ada jalannya. Oke, mungkin untuk teman-teman Tribuners mungkin yang mau tahu lagi lebih lanjut tentang aktivitas dan juga kegiatan yang dilakukan di Petra Christian University, mungkin bisa langsung aja cek IG-nya di live@pcu, lalu juga ada Hotelier seperti kita-kita, mungkin di hotelier.pcu. Lalu juga untuk Pomo sendiri nih, kita juga bisa dicek langsung di IG pomo.sby. Mungkin ada konten-konten apa yang asik, mungkin bisa langsung dicek di situ. Dan selanjutnya kita ada rencana apa atau mungkin coming soon bisa dicek langsung di situ ya. Oke, mungkin segitu dulu dari kami Tribuners. Thank you so much buat hari ini. Semoga yang kita sharing-sharing hari ini bisa berguna untuk masa depan kalian juga. Mungkin bisa memotivasi satu sama lain kita ya.
And mungkin thank you aja dari itu, dan sorry juga kalau misalnya ada salah kata dari kita semua. And see you next time Tribuners. Thank you Tribuners. Thank you.